Kick off babak pertama. Sriwijaya FC. Kostum kebanggaan mereka kuning-kuning. Garis merah, dan ini dia sebuah serangan pertama dari Keith Kayamba Gams langsung masuk ke kotak penalti. Sebuah upaya yang begitu luar biasa dari Keith Kayamba, masih bisa dipotong oleh Marcus Haris Maulana. Ya, menjadi sebuah pemanasan sepertinya bagi Keith Kayamba Gams mendapatkan peluang di melakukan blunder. Kembali possession dikuasai para pemain Medan. Ini Queen O dari sisi sebelah kiri. Upaya masuk menuju tengah, kita lihat kesana yang cukup apik. Wawan kali ini sebuah crossing berbahaya dan luar biasa. Ferry Rotin Sulu menunjukkan kelasnya dengan mengamankan daerah kotak penalti dari Sriwijaya FC tadi. Counter cepat dari kaki Ridwan, kita lihat cukup terbebas kali ini Ridwan. Umpan yang begitu terukur pada Keith Kayamba Gams, mencoba menggocek Sasa. Peluang yang terbuka tadi. Sayang sekali Hilton Moreira nampaknya dalam posisi offside. Dan inilah dia bukti permainan terbuka, saling menyerang, derby Andalas, Bintang. Ya, sebenarnya baik sekali peluang yang diperoleh oleh Keith Kayamba Gams, namun ia pun tampil tidak egois dan ingin kembali melakukan umpan kepada Hilton Moreira. Menarik untuk dilihat, ya sangat tipis Hilton berada pada posisi offside dari sistem bertahan ke penyerangan dari Sriwijaya FC, begitu cepat dan sangat-sangat berbahaya. Dan Hilton Moreira kali ini di ujung kotak penalti dari PSMS Medan, sebuah pelanggaran yang nampaknya dilakukan oleh Firman. Oh, cukup reaktif tadi respons dari Samba terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Firman Utina. Menarik untuk melihat tayangan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, sebenarnya adalah benturan yang biasa-biasa saja, namun bagi Anton Samba tentu yang menunjukkan sikap agresivitasnya, ya. Cukup keras tadi pelanggaran dari Firman, namun kita lihat di momen yang sangat krusial pada partai sore hari ini sudah dilakukan oleh Luis Peña. Luar biasa upaya dari Luis Peña tadi, mengejutkan Ferry Rotin Sulu. Ya, ini dia. Ya, baik sekali penyelesaian. Sriwijaya FC coba melihat pergerakan rekan-rekannya, mengambil inisiatif berikan umpan kepada Firman Utina dan terlepas. Keith Kayamba Gams. Luar biasa penyelamatan gemilang dari Marcus Haris Maulana, mengamankan gawang PSMS Medan dari ancaman yang sangat berbahaya dari Keith Kayamba Gams tadi. Ya, peluang terbaik dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Keputusan yang sangat bijaksana dari Marcus Haris Maulana, di mana ia sama sekali tidak melakukan pergerakan dan menunggu eksekusi dari Keith Kayamba Gams. Ya, kita saksikan bagaimana umpan yang dilepas oleh Firman tampaknya. Ya, begitu sempurna bagi Keith Kayamba Gams. Ya, ia tidak bergerak sama sekali dan menunggu eksekusi dari Keith Kayamba Gams sehingga tidak tertipu oleh dummy yang coba dilakukan oleh Gams. Kita saksikan bagaimana Marcus melakukan penyelamatan yang sangat sempurna. Dan pada akhirnya Keith Kayamba sangat menyesal dan justru melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya, sebuah penyelamatan satu tangan yang tentunya tidak mudah dilakukan oleh penjaga gawang. Sasa Zečević ini harus berhati-hati menghadapi kelicinan pemain asal Saint Kitts and Nevis ini. Oh, cukup terbuka peluang kali ini bagi Luis Peña. Osas Marvel Saha cukup baik pada Choi Dong Su, namun lagi-lagi pengalaman dari Thierry Gattuso mengcover seorang Choi Dong Su tadi. Ya, ini covering yang sangat efisien dilakukan oleh Thierry Gattuso karena ia tentunya memberikan terhadap sepakan bebas kali ini. Luis Peña tepat diperlukan Ferry Rotin Sulu kembali. Ya, posisi yang pas dari Ferry menyebabkannya dengan mudah untuk mengamankan bola. Seperti diperkirakan Luis Peña justru menggunakan powernya. Oh, miss header tadi jatuh kepada penguasaan Keith Kayamba Gams. Rumba tadi melakukan sedikit kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Keith Kayamba Gams. Dan ini dia kembali sebuah upaya yang on target lagi-lagi dari Luis Peña. Ya, eksekusi yang sangat sempurna dari Luis Peña. Dua gelandang bertahan mungkin yang dimiliki oleh PSMS Medan. Benar-benar tidak memberikan ruang kepada Ponario, Lim Jun-sik, dan juga Firman Utina untuk berkreasi. Kita lihat ciri khas dari strategi rap-rap ala Medan. Dan ini Hilton Moreira, sayang sekali di saat yang begitu penting Hilton justru kehilangan keseimbangan tadi. Apakah terjadi sebuah kontak dengan salah seorang pemain PSMS Medan? Menarik untuk melihat tayangan ulang tentunya, namun Hilton tadi di saat yang begitu genting
tidak bisa melepaskan tembakan menuju gawang dari Marcus Haris Maulana. Masih tetap imbang tanpa gol. Ya, saudara, umpan yang sangat sempurna dari M. Ridwan dan sebenarnya tidak ada gangguan Tidak ada kepada kontak sama Hilton. sekali dari Hendriawan tadi. Ya. Thailand memang sedikit nampaknya terlihat menyentuh tangan pemain PSMS Medan. Ponario kali ini coba mengatur serangan dan ritme permainan dari Sriwijaya. M. Ridwan, sebuah through pass yang gagal tadi diarahkan kepada kiri daerah pertahanan dari PSMS Medan. Sebuah long ball lagi-lagi cukup terukur kali ini dari Ponario Astaman. Hilton Morera kawat ketat kita lihat oleh Rumba. Tidak ada celah kita lihat sama sekali. Sebuah pelanggaran keras yang tidak perlu nampaknya dari Zulkarnain. Ya, tepat sekali keputusan dari wasit untuk memberikan kartu bagi Zulkarnain karena pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori profesional. Betul. Sangat beruntung Zulkarnain hanya mendapatkan kartu kuning. Ya, ini dia pelanggaran yang sangat keras menggunakan sikunya. Betul. Terhadap over agresif tadi Zulkarnain, dan kita lihat ada kejakan yang tidak perlu terjadi dari Mahyadi tadi. Nampaknya sekedar bercanda dengan para pemain dari PSMS Medan tentunya. Rumba dan Zulkarnain berada di pagar hidup mencoba mengamati apa yang akan dilakukan oleh Firman Utina menuju far post dan sempat terlepas tadi dari genggaman penjaga gawang Marcus Haris Maulana sehingga mengakibatkan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ya, ini yang harus dijaga oleh Marcus ya. Artinya setelah melakukan begitu banyak penyelamatan yang gemilang dan penyelamatan yang seharusnya menjadi gol bagi Sriwijaya FC, mulai tampak sedikit inkonsistensi dari Marcus, di mana sebenarnya tadi merupakan penyelamatan yang begitu mudah, namun terselip dari jangkauannya. Sebuah keadaan yang cukup mengancam lini pertahanan dari Medan. Kita lihat pergerakan dari para pemain Sriwijaya FC merangsek masuk menuju kotak penalti. Ada Gams, ada Gattuso. Dijaga dengan ketat oleh Sasa tadi. Baik sekali. Clearance dari Sasa Zecevic jatuh pada kaki Supardi, crossing Supardi. Mudah bagi Marcus Haris Maulana. Harus menjaga emosinya tentunya Marcus tadi dengan membanting bola. Menguji kesabaran dari Aing Suara, kita lihat meminta kartu kuning, suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh pemain profesional. Ya, seharusnya ini yang dijaga oleh Marcus. Ya. Bahwa selain juga ia tampil tenang, ia juga harus benar-benar menyelamatkan gawangnya tanpa melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Karena fokus utamanya adalah bagaimana menghambat Sriwijaya FC, tim yang menjadi tim produktif di Astaman mencoba memberikan efek positif terhadap penyerangan dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman lagi dapat dikuasai tadi bola dari Ponario dan peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Ya, sebuah set play yang kerap kali diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC tadi. M. Ridwan coba counter cepat dengan kecepatan yang dimiliki. Kita lihat para pemain Sriwijaya merangkai sebuah serangan balik. Kit Kayamba Gams dari sisi sebelah kiri pertahanan PSMS Medan, sebuah crossing dilakukan. Cukup terbebas Ridwan, kita lihat setup yang sangat baik. Ponario Astaman, tembakan langsung diberikan oleh Ponario Astaman dari luar kotak penalti yang cukup mengancam. Ya, memang dalam beberapa menit terakhir para pemain Sriwijaya FC sangat sulit untuk menembus kotak penalti PSMS Medan. Dan ada sedikit perubahan strategi dalam bermain, di mana mereka mencoba melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Sebuah sodoran umpan yang sangat baik sebenarnya kepada Ponario Astaman. Ya. Nampaknya memainkan Hilton dalam posisi yang onside tadi. Betul. Harus berhati-hati tentunya kinerja dari lini pertahanan PSMS dan pelanggaran cukup keras Ponario terhadap Zulkarnain, duel sesama pemain bernomor punggung 11, dan ini dia karakter yang memang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Ponario pada sore hari ini, bermain cukup keras, menghalau laju dari para pemain tengah dari PSMS Medan. Ya, soalnya ia menghadapi body charge ya dari Zulkarnain. Terlihat tadi bagaimana Zulkarnain menggunakan tubuhnya untuk menahan Ponario dalam posisi tendangan jarak-jarak jauh. Ya, sudut yang cukup ideal untuk Inkyun dan juga Osas Marvelous. Inkyun, luar biasa penyembatan yang sangat gemilang dari Ferry Rokensulu, lagi-lagi membuktikan kelas penjaga gawang yang satu ini. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry melakukan penyelamatan juga menggunakan instingnya, nalurinya. Padahal begitu kencang hasil tendangan dari Inkyun yang tampak sebenarnya akan menghasilkan gol bagi PSMS Medan. Ada sebuah refleks yang baik dari Ferry. Tekanan lagi dari kaki Anton Samba.
Sasa tadi gagal memanfaatkan peluang di mulut gawang Ferdinand Sulu. Irkyun lagi tembakan jarak jauh. Menipis di sisi sebelah kiri gawang dari Ferdinand Sulu. Ancaman di menit-menit akhir jelas dilakukan oleh tim tuan rumah. Menaikkan tempo dan agresivitas permainan mereka. Dan di background terdengar sorak-sorai dukungan para pendukung tuan rumah. Dan ini dia tayangan ulang. Begitu terukur benar. Betul. Dan kita saksikan bagaimana refleks dari Ferry yang menggagalkan eksekusi In Kyun Oh, pemain yang pertama kali kans untuk menendang tendangan bebas. Peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Ridwan, sebuah crossing langsung dapat diamankan oleh Rumba, tadi ditujukan pada Kif Kemba Gams. Hilton Moreira terbebas kali ini. Hilton Moreira, bukan sebuah pelanggaran, play on. Play on tadi dari wasit Ain Suarlan. Melihat tidak adanya pelanggaran terhadap Hilton Moreira. Sangat cepat tempo permainan di 10 menit akhir. Dan pelanggaran nampaknya jelas dilakukan oleh Mahyadi Panggabean terhadap Choi Dong-su. Ya, Choi Dong-su ini menjadi pemain yang sangat efektif bagi PSMS Medan, di mana ia terus memancing para pemain Sriwijaya FC untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Mahyadi Panggabean termakan oleh skill Choi Dong-su. Dan memang Choi bukanlah pemain yang produktif, bukan termasuk pemain depan kategori produktif.